Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Puspita Meow, jumpa lagi dengan saya, tentunya disertai informasi-informasi dan tips-tipsnya. Nah, tips saya kali ini bisa membuat teman-teman bertanya-tanya, heran, aneh, tidak percaya. Nah, apa sih tipsnya itu? Ya, sebelum dilanjut, klik dulu bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya. Oke, lanjut ya. Ternyata teman-teman, gejala pada penderita GERD, anxiety psikosomatis itu sama persis dengan gejala-gejala pada penderita cacingan. Ya, cacingan. Cacingan itu adalah penyakit infeksi cacing atau parasit yang berada di usus atau paru-paru. Jadi segala macam gejala seperti nyeri perut, mual, muntah, kembung, begah, perut kram, sakit kepala, pusing, tidak fokus, cemas, cepat lelah, cepat capek, badan lemas, badan terlihat kuning atau pucat, dada terasa tidak nyaman, napas pendek. Itu semua juga termasuk gejala-gejala pada cacingan. Sebagiannya saja. Jadi gejala-gejala GERD, anxiety psikosomatis itu bisa sama dengan gejala cacingan. Teman-teman lama saya ada beberapa yang salah satunya dia sudah berobat ke dokter mana-mana, termasuk dia berobat ke Penang, Malaysia, dan dia merasakan membaiknya dan sembuhnya itu dengan minum obat cacing atas anjuran dokternya. Jadi memang tidak semua dokter ya ada yang menyarankan obat cacing, tapi banyak juga dokter yang menyarankannya obat cacing. Beberapa teman-teman lama saya itu juga mengalami ternyata cacingan, teman-teman. Nah, dia sudah konsumsi segala macam obat-obatan lambung, gitu kan? Sudah ke dokter bolak-balik. Ternyata sembuhnya hanya dengan obat cacing. Gimana kok bisa cacingan itu gejalanya seperti itu? Sama seperti gangguan GERD, sama seperti aslam. Nah, karena cacing di dalam tubuh manusia itu kan sebagai parasit, gitu kan? Nah, dia memakan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh, memakan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam usus, sampai bisa terjadi iritasi ususnya juga, sehingga tentu saja bagi yang cacingan itu juga mengalami kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin B, dan juga kekurangan sel darah. Makanya bisa mengalami juga anemia yang gejala-gejalanya seperti tadi yang saya sebutkan juga. Jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya minum obat cacing. Obat cacing banyak di luaran dengan merek macam-macam di apotek ya. Dan bagi yang mau menggunakan herbal, bisa dicoba dengan konsumsi air rebusan daun pepaya, itu bisa. Juga bisa dengan jus pare, atau juga dengan lidah buaya, dengan kunyit juga bisa, dengan kelapa, ya daging kelapanya dimakan langsung gitu, daging kelapanya. Juga bisa dengan VCO, Virgin Coconut Oil. Nah itu
sebagiannya yang herbal-herbalnya. Dan tentu saja kalau yang pahit-pahitnya teman-teman bisa menambahkannya dengan madu atau dengan gula aren atau gula merah ya, sehingga tidak terlalu pahit rasanya. Dan juga membantu madu membantu untuk kesehatan juga gitu. Nah sekarang aman nggak obat cacing itu bagi yang ternyata tidak ada cacingnya? Nah, menurut dokter ahli KGEH dari RSCM, Dr. Ari Fahrial, beliau menyampaikan bahwasannya bagi yang tidak ada cacingnya pun akan lebih baik bila mengkonsumsi obat cacing sebagai pencegahan. Paling tidak 1 tahun sekali minum obat cacingnya. Kalaupun mau 6 bulan sekali tidak apa-apa, tidak berbahaya dan tidak ada efek samping, karena obat cacing hanya dikonsumsi dalam dosis tunggal, hanya 1 kali minum saja. Itu menurut penuturan dokter ahli KGEH RSCM. Nah, dari WHO sendiri menganjurkan kepada masyarakat yang berada di daerah tropis seperti di Indonesia ini untuk mengkonsumsi obat cacing secara rutin per 6 bulan atau per 1 tahun. Nah, jadi WHO aja menyarankannya teman-teman ya. Nah jadi sekarang ini yang cacingan itu nggak harus berada di pelosok atau di wilayah kumuh saja, yang di daerah kota pun bisa terkena cacingan ya. Tentu saja yang rentan-rentan kena cacingan itu tentu saja di daerah-daerah kumuh, daerah di pinggir kali gitu kan, atau yang bekerjanya yang berhubungan dengan menggali tanah seperti gitu ya. Juga seperti petani gitu, atau peternak gitu, itu bisa rentan untuk terkena cacingan seperti itu ya. Nah juga kalau daerah-daerahnya yang masih banyak tanah atau jalanannya masih jalanan tanah seperti itu juga bisa rentan. Dan juga daerah-daerah yang endemik cacingan gitu. Ya kalau di daerah kota mungkin persentasenya itu tidak setinggi gitu kan, untuk di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan ya. Gitu. Jadi yuk, bisa jadi teman-teman yang selama ini atau mungkin sudah lama bertahun-tahun kan berat badan masih segitu-segitu aja, nggak naik-naik, padahal makannya cukup, makannya bisa dibilang normal, sudah konsumsi obat-obatan lambung, tapi masih seperti itu juga. Nah, bisa jadi ada cacing gitu teman-teman. Nah, tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi obat cacing ya. Mau ada cacingnya atau tidak ada cacingnya, akan baik untuk dikonsumsi. Cukup 1 tahun 1 kali konsumsinya ya. Nah bagi teman-teman yang mau memastikan apakah saya cacingan atau tidak, tentu saja ada tesnya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan tesis di laboratorium. Nah, nanti akan diperiksa di fesesnya itu apakah ada telur-telur cacing atau tidak. Nah biaya untuk tes laboratoriumnya memang lumayan mahal gitu ya. Tidak tes pun tidak apa-apa, tinggal konsumsi saja obat cacingnya untuk pencegahan, tidak ada salahnya ya. Bisa saja cacing itu bisa didapat dari makanan yang kita beli gitu kan, bisa dari mana saja ya, karena memang bisa menular gitu teman-teman ya, bisa menular
Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, kan. Yuk, jaga terus kesehatannya, dan ikuti terus Hospital Miau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.